Salam jumpa kembali pada edisi Dogma Hukum. Sekarang ngambil tema tentang penghinaan. Baik, pada umumnya yang banyak bersinggungan dengan masalah pers atau dengan materi pers itu memang konten pemberitaan. Nah, konten pemberitaan itu pada umumnya objek berita atau objek berita itu keberatan terhadap pemberitaan itu. Nah, karena dia keberatan, maka mulailah muncul di situ. Kalau dia keberatan, maka digeser materinya, tujuannya adalah penghinaan. Utamanya biasanya adalah fitnah. Ya. Jadi kalau dia memberitakan sesuatu seolah dia melakukan tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana, merasa tidak melakukan tindak pidana, maka lahirlah namanya fitnah. Jadi fitnah adalah bagian pada delik penghinaan. Jadi rekan-rekan jurnalis itu yang dikhawatirkan adalah penerapan terhadap pasal-pasal penghinaan terhadap profesi jurnalis itu tidak menggunakan prosedur yang ada, tapi tiba-tiba langsung lompat menjadi urusannya penyidik dan penegakan hukum. Yang tadi sudah saya katakan, karena jurnalis adalah profesional sehingga mestinya harus melalui profesinya profesional dulu, barulah kemudian bergeser kepada hukum. Kalau itu terbukti dia profesional atau malpraktek gitu. Kalau malpraktek barulah kemudian bergeser kepada persoalan hukum, barulah kemudian masuk dalam ranah penghinaan. Ya, saya kira itu menurut pendapat saya bukan hanya standar profesi untuk pers saja, tapi juga standar profesi untuk rekan-rekan profesi yang lain. Ada dokter, ada insinyur, ada yang lain lah, pendek kata termasuk juga advokat juga sama seperti itu. Demikian. Jadi begini, ya, memang konsekuensinya bahwa fungsi pers itu salah satu di antaranya adalah kontrol, ya, melakukan kontrol. Kalau itu melakukan kontrol pasti mengandung unsur istilah bahasanya menyerang atau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan substansi kontrol itu. Nah, ketika substansi kontrol itu dianggap sebagai penghinaan, nah inilah mulai harus ada namanya interpretasi yang terkait dengan apakah perbuatan itu sebagai penghinaan atau tidak. Nah, ingin saya sampaikan begini. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau jurnalis itu sudah mentaati kode etik, pastilah dia tidak akan masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum. Ya. Karena begitu dia menyampaikan begitu, harus dilakukan sekaligus pada saat itu cross-check. Ya. Cross-check, klarifikasi, dan seterusnya kepada sumber berita. Kalau sudah dilakukan itu kan berarti dia balance, dan yang kedua adalah objektif, ya. Kalau sudah balance dan objektif, ya tentu sajalah itu hak untuk menyampaikan pendapat sudah tersampaikan pada saat itu. Jadi pihak teman-teman jurnalis sudah bisa menyampaikan tentang tugas mereka untuk sebagai kontrol, ya, melakukan kontrol, dan tugas dari objek berita itu menyampaikan klarifikasi atau istilah bahasanya hak untuk menjawab gitu. Jadi kalau hak menjawab sudah disampaikan dan diberi kesempatan untuk itu atau klarifikasi terlebih dahulu, kalau sudah klarifikasi, kalau sudah diberitakan boleh punya hak untuk menjawab, ya, sesuai dengan apa yang terberitakan di situ. Kalau itu sudah dilakukan, kalau menurut pendapat saya hak untuk menyampaikan pendapat sudah dihargai. Dan jurnalis tidak bisa dituduh melakukan tindakan penghinaan. Nah, jurnalis bisa melakukan tindakan penghinaan apabila jurnalis tadi melanggar kode etik. Salah satu kode etik yang dilanggar itu apabila dia menemukan satu berita, satu tentang seseorang atau kelompok orang dan sebagainya itu, terus kemudian dia tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, langsung dia memberitakan. Padahal dia tahu bahwa apa yang diberitakan sumbernya dari orang. Nah, kalau jurnalis kan nggak boleh yang seperti itu. Jadi kalau ada berita mengenai seseorang atau kelompok orang, mengenai sesuatu hal, maka kalau itu sumbernya dari orang lain, maka kewajiban jurnalis dalam kode etik adalah mengklarifikasi kepada sumber beritanya itu, ya, atau pada orang yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Ya, dia kewajiban untuk melakukan itu. Sebelum ada klarifikasi dia tidak boleh diberitakan terlebih dahulu, ya. Kalau diberitakan terlebih dahulu itu namanya pemberitaan yang sepihak, karena orang ngomong kemudian mengenai objek orang tertentu tiba-tiba dia terberitakan di situ. Itu adalah melakukan tindakan pelanggaran
kode etik jurnalis, ya. Kalau itu dilakukan, ya berarti ada kemungkinan jurnalis itu bisa melanggar kode etik. Nah, kalau sudah melanggar kode etik teknik menyampaikan berita tidak klarifikasi terlebih dahulu, ya cross check atau check and balance, jadi mereka harus keseimbangkan berita itu, ya menurut saya ada potensi dia bisa melanggar kode etik. Kalau sudah melanggar kode etik, ada kemungkinan dia masuk sebagai tindak pidana penghinaan. Ya. Jadi esensinya adalah jurnalis punya kewenangan dalam tugasnya sebagai jurnalis, melaksanakan tugas jurnalis, dia dilindungi. Ya. Tapi kalau kontennya itu ternyata mengandung unsur penghinaan, tak ada tuduhan misalnya gitu, tuduhan itu tidak diklarifikasi, dan andai kata diklarifikasi tidak dimuat, nah ini termasuk bagian indikasi bahwa dia telah melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Kalau dia sudah melakukan pelanggaran kode etik atau standar profesi jurnalis, ya itu berarti dia berpotensi apa yang diberitakan tadi adalah menjadi materi penghinaan. Ya. Itulah bedanya. Jadi penghinaan dalam konteks ini, karena kalau dalam sisi jurnalis adalah tak ada klarifikasi kepada pihak yang terberitakan itu, hanya langsung diberitakan saja, itu sudah, dan materinya itu tanpa klarifikasi ternyata benar, itu tidak benar begitu. Itu menunjukkan perbuatannya adalah sebagai perbuatan penghinaan. Demikian. Jadi mestinya harus balik lagi prinsipnya seperti hanya dokter lah gitu ya. Dokter itu sama sekarang itu sudah mulai tersosialisasi dengan baik bahwa kalau dia ada diduga telah melakukan pelanggaran yang terkait dengan praktek, maka untuk masuk ke dalam proses hukum itu diperlukan apa yang disebut sebagai adanya malpraktek. Ya. Kalau ada malpraktek, berarti dia ada indikasi perbuatan itu melanggar hukum. Tapi harus ada keputusan dari organisasi profesi untuk menyatakan perbuatan dokter itu adalah malpraktek. Nah, pertanyaannya apakah bisa menggerakkan hukum perdata, bisa menggerakkan hukum administrasi atau hukum pidana? Itu tergantung materi dari materi atau konten daripada malprakteknya itu sampai seberapa dan akibat hukumnya kepada pasien itu seperti apa gitu. Jadi kalau akibatnya misalnya meninggal, akibatnya luka-luka berat yang tak bisa sembuh dan seterusnya, ya ada potensi dia adalah menjadi tindak pidana gitu. Nah, dalam konteks profesi jurnalis sama menurut saya adalah kalau sekarang sudah ada diselesaikan melalui mediasi melalui Dewan Pers, itu salah satu bagian di dalamnya. Maka saya menuntut ya sebagai orang yang menuntut profesionalisme jurnalis itu, ya saya minta supaya jurnalis bukan hanya menyelesaikan lewat Dewan Pers, tapi jurnalis harus diperiksa melalui Dewan Pers apakah dia itu telah melakukan apa yang disebut pelanggaran terhadap kode etik atau standar profesi jurnalis atau tidak gitu. Jadi kalau dia melanggar itu ya harus direkomendasi bahwa dia telah malpraktek ya. Kalau malpraktek dia bisa disampaikan kepada aparat penegak hukum begitu. Jadi harus ada. Tapi saya ingin meningkatkan kembali yang gaya yang sekarang ini selalu mengatakan diselesaikan mediasi melalui Dewan Pers, itu diganti dengan diperiksa kalau ada laporan pengaduan diperiksa lebih dahulu melalui Dewan Pers untuk menyatakan bahwa dia telah melanggar kode etik jurnalis atau melanggar standar profesi atau tidak. Kalau melanggar hanya putusan dari pihak Dewan Pers menyatakan bahwa dia telah melakukan malpraktek dalam profesi pers. Barulah kemudian selebihnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, terutama yang dirugikan karena pemberitaan nggak standar itu, nggak sesuai dengan standar itu, maka mereka bisa menentukan pilihannya apakah mau menempuh jalur hukum administrasi, perdata, atau pidana kalau memang ada memenuhi unsur-unsur tidak pidana. Sehingga ada bedanya di situ. Hak untuk memberitakan dengan kewajiban untuk memberitakan satu berita yang valid dan itu berdasarkan fakta yang benar dan yang sebenarnya begitu. Ya, saya kira pergeseran dalam dunia pers sekarang sangat besar sekali ya dengan adanya teknologi informasi itu. Jadi kadang-kadang kalau dulu ya kalau mereka masih semuanya serba tertulis itu semuanya ditulis. Jadi ada
redaksi yang bisa menghimpun tulisan itu atau mengkaji tulisan itu sehingga dia memberitakan berdasarkan hasil karya jurnalis dari para wartawan atau jurnalis gitu. Tapi kalau sekarang ini banyak teman-teman jurnalis itu bisa kalau dengan teknologi yang ada dari lapangan dia langsung memberitakan langsung ya. Jadi tanpa harus melalui editing dari dewan redaksi. Ya, jadi langsung bisa masukkan di situ. Nah, ini kadang-kadang kekhilafan atau kecerobohan dari teman-teman di lapangan itu kadang-kadang beritanya kurang lengkap ya. Ketika berita kurang lengkap diupload dan itu masih kurang begitu, menimbulkan tafsir yang berbeda dengan apa yang senyatanya begitu. Nah, itulah menurut pendapat saya dan sekaligus tadi diminta untuk menghimbau teman-teman pers adalah bagaimana cara memberitakan satu berita ya istilah bahasanya tepat dan untuk di bahasa komunikasi. Tidak menambah dan tidak menangani substansi, tapi membuah gaya sesuai dengan gaya dari jurnalis yang bersangkutan. Sehingga substansi pokok itu tetap benar gitu ya. Dan mungkin kalau ditambah improvisasi yang lain-lain itu tidak mengurangi substansi pokok. Sehingga masyarakat pembaca itu tidak menafsirkan lain daripada apa yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah organisasi pers dalam hal ini Dewan Pers, usul saya adalah sekarang dibikinlah standar itu, standar kode etik Dewan Pers dan standar profesi pers gitu, agar supaya seperti profesi yang lain. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran, bukan istilahnya mendamaikan, tapi ada dugaan menilai lebih dahulu organisasi apakah dia telah melakukan pelanggaran terhadap profesi dalam bidang pers, melanggar kode etik atau tidak. Kalau itu tidak, ya sudah, itu nanti adalah menyatakan bahwa dia adalah sesuai dengan pekerjaan profesinya. Dok, begitu diputuskan begitu. Nah, ujung terakhirnya adalah itu tidak polisi atau lembaga yang lain tidak akan bisa menerima karena tidak ada yang salah gitu. Tapi kalau kemudian dari Dewan Pers memutuskan bahwa itu ada yang salah karena melanggar kode etik atau standar profesi, ya barulah kemudian pihak korban itu bisa menempuh dengan pilihan-pilihan yang lain gitu. Bisa perdata, bisa administrasi, bisa pidana gitu. Demikian ya. Sampai ketemu pada dogma berikutnya. Terima kasih.